Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ibu Evi Sukenti dari SMA Negeri 4 Cibinong. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Tentunya kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat beraneka ragam. Kalian bisa melihat pada gambar di awal, berbagai macam jenis makhluk hidup yang bisa kalian amati di sekitar lingkungan kalian sendiri. Pada kesempatan kali ini, capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu kalian mampu menciptakan solusi dari permasalahan-permasalahan berdasarkan isu global terkait pemahaman keanekaragaman hayati makhluk hidup dan peranannya. Seperti yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya, yaitu kalian mempelajari mengenai keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kalian, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa keanekaragaman hayati sangat luar biasa dan sangat bervariasi. Nah, bagaimana keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya ini kalian bisa pelajari dengan mudah. Baik, silakan lihat gambar yang saya tayangkan. Dari gambar yang saya tayangkan, apa yang dapat kalian kemukakan mengenai gambar tersebut? Ya, tentunya kalian bisa melihat bahwa gambar tersebut merupakan gambar berbagai macam variasi makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme yang tidak terlihat tentunya dalam gambar ini. Variasi makhluk hidup yang ada pada gambar ini merupakan makhluk hidup yang sangat beraneka ragam dan jumlahnya sangat banyak. Lalu, bagaimana sekarang caranya kita mempelajari variasi makhluk hidup yang banyak ini agar kalian mudah dalam mempelajarinya? Nah, tentunya kalian akan mempelajari yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai klasifikasi pada makhluk hidup. Apa yang akan kita bahas pada materi klasifikasi makhluk hidup ini? Yang pertama adalah pengertian daripada klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, dasar-dasar daripada klasifikasi. Bagaimana tahapan klasifikasi dapat dilakukan? Selanjutnya adalah manfaat klasifikasi, kemudian sistem klasifikasi, dan kalian juga akan mempelajari mengenai taksonomi. Baik, satu persatu kita akan jelaskan dan kita bahas di sini terkait dengan klasifikasi. Yang pertama, pengertian klasifikasi. Bisa kalian lihat dari gambar yang disajikan bahwa klasifikasi merupakan satu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang disusun secara sistematis dan bertahap. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar daripada pengklasifikasian makhluk hidup itu? Yang menjadi dasar untuk bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup, yang pertama adalah kita bisa melihat atau mengidentifikasi ciri-ciri daripada morfologi makhluk hidup sendiri. Bisa terlihat misalnya pada gambar yang ada di samping. Klasifikasi daripada animal atau hewan itu bisa diklasifikasikan berdasarkan cirinya, apakah hewan itu memiliki tulang belakang atau vertebrae, atau kita masukkan ke dalam kelompok vertebrata. Atau hewan tersebut merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Itu bisa terlihat daripada ciri morfologinya. Kemudian, dasar klasifikasi yang lain kita bisa melihat dari ciri anatomi yang menyusun setiap tubuh makhluk hidup. Selain itu, cara bereproduksi dan juga ciri daripada biokimia, terutama yaitu susunan kromosom dan DNA yang menyusun tubuh makhluk hidup sendiri. Ada juga yang bisa menjadi dasar klasifikasi selain itu yaitu manfaat daripada makhluk hidup itu sendiri.
Nah, oleh karena itu, dasar-dasar klasifikasi ini atau yang menjadi dasar klasifikasi ini adalah beberapa yang bisa mengidentifikasi di mana tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup itu dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada bagaimana tahapan daripada klasifikasi dapat kita lakukan. Yang pertama tentunya mengidentifikasi makhluk hidup itu sendiri. Mengidentifikasi itu yaitu menyebutkan ciri-ciri yang sudah tadi dijelaskan pada dasar klasifikasi, baik ciri morfologi, ciri anatomi, cara bereproduksi, dan sebagainya. Setelah makhluk hidup itu diidentifikasi, lalu makhluk hidup itu akan dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, pada proses pengelompokan ini, kalian bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, dengan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan petunjuk praktis untuk bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam satu tingkatan takson tertentu. Yang kedua, yaitu dengan membuat kladogram. Kladogram itu adalah diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan antar organisme yang dikelompokkan. Kladogram ini juga sering disebut sebagai garis evolusioner. Karena pada kladogram kita bisa mengetahui tingkat kekerabatan pada setiap makhluk hidup yang akan kita kelompokkan. Selanjutnya, setelah makhluk hidup dikelompokkan, maka tahapan terakhir yaitu pemberian nama. Pemberian nama pada makhluk hidup ini bertujuan agar makhluk hidup itu dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Tentunya untuk memberikan nama ini didasarkan atas tahapan sebelumnya, yaitu identifikasi dan pengelompokan. Bapak klasifikasi yang terkenal dalam proses pemberian nama daripada makhluk hidup ini adalah Carolus Linnaeus. Beliau menjelaskan bahwa pemberian nama pada makhluk hidup dikenal dengan sistem binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Yaitu penamaan makhluk hidup yang terdiri dari dua kata, di mana kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Adapun ketentuan dalam penulisan nama binomial nomenklatur itu sendiri, yang pertama, huruf pertama dari kata pertama yang menunjukkan genus harus ditulis dengan huruf kapital. Sementara huruf pertama dari kata kedua yang menunjukkan spesies ditulis dengan huruf kecil. Kedua kata ini digarisbawahi atau dicetak miring. Bisa kalian perhatikan pada penamaan binomial nomenklatur yang saya tulis di sini. Contohnya adalah Mangifera indica atau nama lain daripada mangga. Mangifera indica, M merupakan huruf pertama dari kata pertama harus ditulis dengan huruf besar dan I huruf pertama dari kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Mangifera menunjukkan genus dan indica menunjukkan spesies. Kedua kata ini digarisbawahi atau dicetak miring. Demikian penamaan binomial nomenklatur yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus sebagai bapak klasifikasi dunia. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih manfaat klasifikasi itu? Nah, tentunya kalian sudah tahu kenapa harus diklasifikasikan makhluk hidup itu. Kenapa harus dikelompokkan? Supaya kita mudah untuk bisa mempelajari setiap organisme yang beraneka ragam atau yang jumlahnya sangat banyak. Inilah manfaat klasifikasi. Kenapa makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Jadi otomatis manfaatnya adalah memudahkan kita dalam mempelajari setiap organisme yang beraneka ragam.
Baik, selanjutnya kita akan berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu sistem klasifikasi. Nah, kita akan mengenal sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem klasifikasi alami. Apa itu sistem klasifikasi alami? Oke, sistem klasifikasi alami ini bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Jadi sistem klasifikasi alami ini adalah klasifikasi yang hanya didasarkan pada ciri morfologi yang terlihat secara alami. Ya, ini diperkenalkan atau ilmuwan yang mendukung sistem klasifikasi ini salah satunya adalah Aristoteles. Ya, selanjutnya yang kedua adalah sistem buatan atau kita mengenalnya dengan sistem klasifikasi artifisial. Apa itu uh, sistem klasifikasi buatan atau artifisial? Yaitu sistem klasifikasi yang dibuat sengaja untuk tujuan tertentu atau tujuan yang praktis. Misalnya, pengelompokan makhluk hidup itu didasarkan atas kegunaan atau manfaatnya. Jadi, bukan hanya melihat morfologinya, bukan hanya melihat anatominya, tetapi di sini sudah dikelompokkan berdasarkan manfaat atau kegunaannya, ya, sehingga dikatakan sebagai sistem klasifikasi artifisial. Oke. Adapun ilmuwan yang mendukung sistem klasifikasi ini yaitu Carolus Linnaeus. Yang ketiga adalah sistem filogenik. Sistem filogenik ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme dalam proses evolusinya. Sehingga kita bisa melihat pada sistem ini, makhluk hidup itu yang berkerabat dekat itu misalnya makhluk hidup tertentu A misalnya dengan makhluk hidup B. Apakah memiliki hubungan kekerabatan yang dekat? Jadi sistem ini menekankan pada kekerabatan hubungan secara evolusioner, ya, sehingga ilmuwan yang mendukung sistem klasifikasi ini salah satunya adalah Jean-Baptiste de Lamarck dan juga Charles Darwin. Selanjutnya, dari sistem klasifikasi filogenik ini, maka kita mengenal beberapa sistem klasifikasi dalam perkembangannya. Pada awal tahun 1735 ada sistem klasifikasi dua kingdom, di mana dunia ini dikelompokkan atau makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu vegetabilia dan animalia. Selanjutnya ada klasifikasi tiga kingdom yang klasifikasi tiga kingdom, kemudian klasifikasi 4 kingdom, klasifikasi 5 kingdom, klasifikasi 6 kingdom, dan sekarang klasifikasi 7 kingdom. Nah, klasifikasi 7 kingdom ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 7 kelompok atau kerajaan, yaitu bakteria, archaebacteria, protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Baik, selanjutnya kita akan lihat apa itu takson. Takson itu merupakan tingkatan pengelompokan makhluk hidup. Kita mengetahui susunan takson dari yang paling atas yaitu kingdom, kemudian phylum itu untuk hewan, dan divisio untuk tumbuhan. Selanjutnya kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan terakhir varietas. Semakin ke bawah, maka persamaan ciri daripada makhluk hidup itu akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin ke atas, maka persamaan cirinya semakin sedikit. Yang banyak adalah perbedaan cirinya tentunya. Tentunya kalian paham. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu contoh daripada takson. Inilah contoh daripada takson, baik hewan maupun tumbuhan. Mulai dari tingkatan takson teratas yaitu kingdom. Pada hewan animalia, tumbuhan plantae. Phylum, pada hewan chordata misalnya pada tumbuhan divisinya nama spermatofita. Nah, bisa kalian baca di sini dari mulai animalia sebagai kingdomnya, chordata phylumnya, subphylumnya vertebrata, kemudian klasisnya mamalia, ordonya theria, familianya marsuphilia, genusnya Marcapus, dan spesiesnya adalah Marcapus kangoro atau kita kenal sebagai kanguru.
ya. Tentunya kalian harus memperhatikan penulisan nama Latin yang benar sesuai dengan binomial nomenklatur. Ini contoh yang ada pada tumbuhan, yaitu jeruk keprok, yaitu Citrus macrocarpa. Baik anak-anak Ibu yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, demikianlah materi pemaparan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga kalian bisa memahaminya dengan sangat baik tentunya, dan tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.